Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bisnis model atau model bisnis. Di sini kita akan mempelajari definisi model bisnis, kemudian jangkauan dari model bisnis itu apa saja. Yang ketiga itu ada bagian-bagian dari model bisnis, dan yang terakhir itu ada pertimbangan dalam merancang model bisnis. Oke, yang pertama kita akan membahas model bisnis itu. Dari definisi, model bisnis itu adalah faktor kunci yang membawa kesuksesan dalam sebuah startup. Apa itu startup? Startup itu adalah perusahaan yang baru beroperasi. Perusahaan yang baru beroperasi. Dan biasanya didominasi dengan perusahaan yang sedang mencari dan mengembangkan pasar yang tepat. Nah, kemudian model bisnis ini memberikan titik awal yang memungkinkan perusahaan itu memaksimalkan keuntungannya. Jadi tujuan dari model bisnis, merancang model bisnis itu adalah memaksimalkan keuntungan. Semakin cepat model bisnis itu diterapkan, maka itu akan menghasilkan semakin baiknya pertumbuhan dari suatu bisnis. Model bisnis berfokus pada bagaimana sebuah startup itu memperoleh sebagian nilai bagi dirinya sendiri, yaitu bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan uang. Nah, ini bisa menentukan kelangsungan hidup bagi perusahaannya. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa model bisnis itu penting bagi bisnis baru dan juga bisnis lama. Jadi definisi dari model bisnis itu adalah cara suatu perusahaan untuk merancang, mengelola, dan juga bisa menghasilkan nilai melalui produk atau layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan ataupun pasar. Kemudian di sini selanjutnya ada pedoman dalam merancang model bisnis. Yang pertama itu ada representasi grafis yang umumnya itu berbentuk diagram alur. Representasi grafis ini itu adalah cara visual untuk menunjukkan serangkaian aktivitas dan hubungan antar aktivitas dalam suatu model bisnis. Jadi diagram alur itu membantu secara visual menggambarkan proses bisnis dan alur kerja. Kalau jika berbentuk kotak itu mewakili suatu aktivitasnya, dan anak panahnya itu adalah hubungan antar aktivitas. Nah, tujuannya apa? Ini bisa membantu pemangku kepentingan itu untuk lebih mudah dan juga lebih mudah memahami dan menganalisis bagaimana suatu bisnis itu beroperasi. Kemudian yang kedua itu ada daftar aktivitas. Daftar aktivitas baik yang berasal dari pemilik bisnis maupun calon pelanggannya. Contohnya apa? Contohnya misalnya aktivitas dari pemilik bisnisnya seperti pengembangan produk, kemudian pemasaran, dan juga bisa dari manajemen keuangan. Kalau dari sisi calon pembelinya itu mencakup apa saja? Kalau dari sisi calon pembeli itu aktivitasnya berisi pembelian, penggunaan produk, kemudian interaksinya. Nah, tujuannya apa? Membuat daftar aktivitas. Nah, tujuannya itu memahami dan mendokumentasi daftar aktivitas dalam membantu merinci setiap langkah yang diperlukan dalam model bisnis. Yang ketiga itu adalah mengidentifikasi dan mempertimbangkan urutan aktivitas. Keempat itu ada metrik. Metrik untuk mengukur keterkaitan antar kegiatan. Mencakup apa saja? Di sini mencakup metrik keuangan, misalnya seperti pendapatan, biaya, kemudian ada laba bersih. Nah, kalau indikator non-keuangan itu seperti kepuasan pelanggan, retensi pelanggan,
dan juga bisa waktu pemrosesan. Nah, ini masuk kepada metrik, pengukuran keterkaitan antar kegiatan. Selanjutnya di sini ada jangkauan model bisnis. Perusahaan yang berinovasi pada tingkat model bisnis ini mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang berfokus di inovasi, produk, dan operasi. Nah, maksudnya di sini ketika suatu perusahaan itu mengambil tindakan untuk berinovasi di sisi model bisnisnya, dia akan mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memilih berinovasi dari sisi produk dan juga operasinya. Nah, kemudian ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh para startup untuk menciptakan model bisnis yang inovatif. Dan yang pertama itu dari sisi model pendapatan atau penetapan harga. Model penetapan harga ini mengubah cara pendapatan yang dihasilkan. Nah, maksudnya yang pertama itu adalah model pendapatan yang menjelaskan cara perusahaan itu mendapatkan uang dari produk dan layanannya. Contohnya apa? Contohnya di sini misalnya penjualan secara langsung, menjual produk atau layanan langsung kepada pelanggan. Kemudian juga ada berlangganan. Berlangganan di sini membebankan biaya reguler kepada pelanggan untuk akses terus-menerus ke produk ataupun layanannya. Kemudian yang ketiga ada iklan. Iklan itu mendapatkan pendapatan dari iklan yang ditampilkan kepada pengguna. Yang kemudian contoh yang lainnya adalah lisensi, menerima pembayaran yang berdasarkan penggunaan lisensi atau hak cipta. Model yang kedua itu adalah model dari perusahaan. Model perusahaan itu mengkhususkan dan mengkonfigurasikan bisnis, mengatur bisnis untuk memberikan nilai yang lebih besar dengan memikirkan kembali apa yang dilakukan secara internal dan melalui kolaborasi. Pada intinya, model perusahaan itu merinci bagaimana suatu perusahaan itu bisa menciptakan, memberikan, dan juga bisa mengekstrak suatu nilai. Contohnya apa? E-commerce, menjual produk atau layanan secara online kepada pelanggan. Kemudian ada platform yang menyediakan platform untuk memfasilitasi pertemuan antara penjual dan juga pembeli. Contoh yang lain ada franchise. Franchise ini adalah memungkinkan suatu individu itu bisa membuka dan mengelola bisnis menggunakan merek dan model perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada model industri. Model industri ini adalah mendefinisikan kembali industri yang sudah ada, berpindah ke industri baru atau menciptakan industri baru. Nah, definisi singkatnya bahwasanya model industri itu adalah model industri mencakup cara perusahaan beroperasi di dalam suatu industri atau sektor bisnis tertentu. Contohnya apa? Contohnya misalnya industri monopoli. Monopoli itu mendominasi pasar dengan satu perusahaan yang bisa mengendalikan mayoritas pangsa pasarnya. Kemudian ada oligopoli, industri yang didominasi oleh beberapa perusahaan yang besar. Kemudian inovasi, fokus pada inovasi sebagai kunci keberhasilan dalam industri tertentu. Nah, setiap perusahaan itu bisa mengadopsi kombinasi model bisnis yang ada atau bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sendiri. Nah, pemilihan model bisnis yang tepat itu sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang di suatu perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada bisnis model arsetip. Arsetip ini yang berhubungan dengan keperilakuan. Kalau kita lihat dari tabel ini, itu dari sisi jenis aset yang terlibat itu ada finansial dari sini ya. Finansial yang pertama, kemudian yang kedua itu adalah aset fisik. Di aset fisik ada manufaktur, ada retailer, kemudian ada physical landlord, dan kemudian juga ada physical broker. Nah, yang ketiga itu ada intangible, tak berwujud. Kemudian yang terakhir ada human.
Kemudian kalau dari sisi basic business model archetype-nya itu ada kreator yang pertama, kemudian yang kedua ada distributor, yang ketiga ada landlord, dan yang terakhir ada broker. Nah, dari dimensi yang pertama dari jenis aset dan kemudian juga model archetype, ini bisa menghasilkan 4 subkategori dalam masing-masing 4 model bisnis ini dengan total 16 jenis model bisnis. Nah, ini adalah 16 model bisnis ya. Dari kreator ke finansial dia disebut dengan model entrepreneurnya. Nanti kita akan membahas satu-satu dari model archetype ini. Yang pertama itu ada model entrepreneur. Entrepreneur itu bahwasanya kita tahu seseorang entrepreneur itu adalah seseorang yang bisa menciptakan dan mengelola usaha atau bisnis baru. Nah, ini di seorang entrepreneur itu pastinya bertanggung jawab atas pengambilan resiko, kemudian inovasinya, dan juga bisa bertanggung jawab dengan pengembangan strategi yang dilakukan oleh seorang entrepreneur ini untuk mencapai kesuksesan bisnisnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada financial trader. Financial trader ini adalah individu yang berpartisipasi dalam perdagangan keuangan. Nah, kemudian yang ketiga ada financial landlord. Landlord ini adalah sebagai pemilik, dan broker ini adalah makelarnya. Kalau financial landlord itu sendiri itu dikatakan seseorang yang memiliki dan juga mengelola investasinya untuk mendapatkan pendapatan dari penyewaan properti ataupun nilai propertinya. Nah, kemudian yang keempat ada financial broker yang bertindak sebagai perantara atau pembeli dan penjual, atau yang disebut dengan makelar itu tadi. Nah, kemudian untuk fisiknya, aset fisik dari yang pertama ini ada manufaktur. Manufaktur itu pabrikan. Perusahaan, individu atau perusahaan yang terlibat dalam proses produksi barang fisik dan yang mereka bertanggung jawab pada mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Yang kedua di aset fisik ada retailer. Retailer atau wholesaler ini, wholesaler itu membeli barang dalam jumlah besar dari produsen dan menjualnya kepada pengecer. Dari pengecer, retailer kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen akhir. Kemudian yang ketiga, physical landlord. Perusahaan yang memiliki dan mengelola properti fisik seperti gedung perkantoran ataupun penyewaan kepada penyewa. Nah, kemudian physical broker. Physical broker ini bertindak sebagai perantara dalam transaksi properti fisiknya. Namanya juga physical broker, berarti dia makelar dalam transaksi properti fisik. Selanjutnya di sini di aset intangible ada inventor. Orang yang menciptakan atau menemukan sesuatu ide ataupun produk baru. Ide yang masuk ke intangible. Kemudian yang kedua ada intellectual property trader. Intellectual property trader itu adalah individu atau perusahaan yang membeli atau menjual atau berdagang dengan HKI-nya.
seperti paten, merek, atau hak cipta. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah intellectual landlord yang memiliki dan mengelola HKI-nya, kemudian memperoleh pendapatan dari lisensi atau penjualan hak tersebut kepada pihak lain. Dan terakhir di sini di intangible ada intellectual property broker yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi HKI-nya. Kemudian dalam aset yang keempat di sini adalah human creator. Human creator itu seorang human creator adalah individu yang menciptakan konten atau karya seni. Kemudian human distributor terlibat dalam distribusi fisik atau pemasaran hasil karya manusia. Yang ketiga dari human itu adalah kontraktor, individu atau perusahaan yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi atau proyek-proyek khusus berdasarkan kontrak. Dan terakhir yang ke-16 dari model bisnis yang ada ini adalah HR broker. HR broker ini perantara yang membantu dalam penempatan pekerjaan atau perekrutan SDM. Oke, selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek model bisnis, bagian-bagian dari model bisnis. Model bisnis ini berfokus pada koordinasi proses internal dan eksternal untuk menentukan bagaimana startup berinteraksi dengan mitra, saluran distribusinya, dan kemudian juga pelanggan. Ini menurut dari Davison Torbe et al. 2022. Nah, kemudian menurut Alex Osterwalder, ini ada 4 aspek utama dalam model bisnis. Yang pertama itu adalah ada penawaran. Kemudian yang kedua ada pelanggan, yang ketiga ada infrastruktur, yang keempat pastinya itu dari sisi keuangan. Penawaran, dari sisi penawaran apa yang ditawarkan kepada pelanggan dan bagaimana penawaran tersebut ditawarkan kepada pelanggan. Nah, ini dari sisi penawaran. Kalau dari sisi pelanggan itu mengarah pada tentang siapa segmen pasar atau targetnya dan apa yang menjadi ciri dari pelanggan yang ideal dari produk yang akan ditawarkan nanti. Nah, kemudian untuk dari sisi infrastruktur ini mengenai dari kapabilitas intinya. Kapabilitas aset yang ditawarkan saat membuat penawaran. Nah, ini mencakup apa? Mencakup dari keterampilannya, kemudian patennya, dan keahlian yang bisa menjadikan sesuatu itu menjadi unik dan bisa dapat dimanfaatkan. Nah, jadi di infrastruktur ini kita bisa melibatkan analisis SWOT. Kemudian aspek yang keempat itu dari sisi keuangan. Untuk aspek keuangan ini kita menghitung biaya yang akan dikeluarkan untuk menjalankan model bisnisnya yang ditentukan oleh infrastrukturnya tadi. Apakah struktur biaya ini bisa menawarkan keuntungan yang wajar atau malah akan mendapatkan kerugian. Nah, jadi di analisis di aspek keuangan. Kemudian yang keempat, kemudian selanjutnya kita akan membahas pertimbangan apa saja sih yang harus kita pikirkan dalam merancang model bisnis. Nah, di sini ada 10 aspek. Yang pertama ada switching cost. Switching cost itu atau biaya peralihan.
biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan atau pemangku kepentingan ketika dia melakukan peralihan dari produk satu ke produk yang lainnya. Nah, pertimbangannya apa? Kenapa kita harus mempertimbangkan hal ini? Karena dengan meningkatkan switching cost ini, kita bisa membantu mempertahankan pelanggannya. Karena dengan mempertahankan pelanggan ini, mungkin pelanggan itu enggan atau tidak mampu membayar dari biaya peralihan ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada scalability. Scalability ini adalah skalabilitas. Ini sejauh mana bisnis itu bisa tumbuh atau berkembang tanpa meningkatkan biaya secara proporsionalnya. Apa yang harus kita pertimbangkan dari sisi skalabilitas ini? Dengan bisnis model yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan pertumbuhan tanpa menghadapi hambatan, ini akan meningkatkan atau memberikan keunggulan yang kompetitif. Kemudian yang ketiga itu ada recurring revenue. Recurring revenue itu adalah pendapatan. Nah, pendapatannya ini dari mana? Pastinya tentu dari pelanggan atau langganan. Pelanggan yang melalui dari pembelian produk atau layanan yang dihasilkan. Nah, kenapa hal ini harus dipertimbangkan? Karena dengan pendapatan revenue ini bisa membantu memperkirakan arus kasnya, meningkatkan nilai perusahaan, dan juga bisa memberikan kestabilan finansial perusahaan. Kemudian yang keempat ada cash flow. Cash flow atau arus kas. Arus masuk dan keluar uang dalam bisnis selama suatu periode waktu. Nah, ketika kita menjaga arus kas yang sehat ini, itu merupakan kunci dari keberlanjutan bisnis. Bisnis model itu harus dirancang untuk memastikan arus kas itu positif. Dan kelima, di sini ada getting orders to do the work. Mengoptimalkan efisiensi dengan memanfaatkan sumber daya eksternalnya, ini bisa meningkatkan fleksibilitas dan juga fokus pada keahlian dalam merancang suatu model bisnis. Nah, kemudian di sini juga ada projecting the business from competitors, melindungi bisnis dari kompetitor. Nah, ini maksudnya di sini ini adalah menciptakan strategi ya. Strategi dalam merancang model bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif dan juga bisa jadikan keberlanjutan bisnis. Penting untuk memahami bagaimana bisnis model itu bisa memberikan nilai tambah yang unik dan membuatnya sulit ditiru oleh para pesaing. Artinya di sini harus diferensiasi produk atau layanan. Yang ketujuh ada changing the cost structure. Ini mengubah struktur cost-nya, biayanya. Apa yang harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan merancang model bisnis? Nah, ini adalah fleksibilitas dalam mengubah struktur biaya. Itu bisa membantu perusahaan menyesuaikan dengan perubahan pasar dalam kondisi ekonomi. Kemudian yang ke-8 itu ada intellectual property is an asset. Di sini HKI. Nah, ini HKI di contohnya seperti paten, merek, dan hak cipta. Ini merupakan sebagai aset yang berharga. Nah, untuk pertimbangannya, kenapa harus dipertimbangkan dalam merancang produk? Karena memanfaatkan dan melindungi HKI itu bisa memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang dan juga bisa meningkatkan nilai bisnisnya.
Yang kesembilan itu adalah teknologi license and business relationship. Yang dimaksud yang kesembilan ini mengenai lisensi teknologi dan hubungan bisnis. Memperoleh hak untuk menggunakan teknologi ataupun lisensi bisnis dari pihak lain. Yang harus dipertimbangkan, kenapa ini harus dipertimbangkan? Ini karena mendapatkan lisensi atau menjalin kemitraan teknologi itu bisa mempercepat pengembangan produk dan juga bisa memperluas cakupan pasarnya. Kemudian yang ke-10 itu adalah continual adaptation and of the business model. Kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, maupun juga kebutuhan pelanggan. Nah, ini harus dipertimbangkan dikarenakan pada bisnis model yang fleksibel yang bisa menyesuaikan kebutuhan pelanggannya maupun teknologi yang berkembang, nah, dan juga bisa beradaptasi, ini akan berhasil dalam jangka panjang. Nah, itu adalah 10 hal yang harus dipertimbangkan dalam merancang model bisnis. Oke, untuk materi model bisnis saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada hal yang ingin atau perlu didiskusikan, bisa diskusi di kolom komentar maupun di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.